Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari yang cerah ini, saya akan mencoba mempresentasikan program kerja SMP Negeri 21 Kerinci. Jadi pertama, seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dengan canggihnya, kita selaku pendidik itu dituntut memang harus memahami terutama dari dunia digital. Berarti titik tolak dari itulah maka dirumuskanlah yang namanya nanti itu ada visi misi SMP Negeri 21 Kerinci. Visi kita itu ada 6 buah Bapak Ibu. Nah, yang pertama, visinya pertama ini mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa, berprestasi unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan. Visi ini kemudian dijabarkan dalam sebuah misi. Itu tadi, maaf tadi salah saya. Itu misi tadi, itulah yang 6 tadi. Yang pertama ini menerapkan nilai agama dan akhlak mulia baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berorientasi kepada iptek ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut yang keempat, mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, mengembangkan potensi minat bakat peserta didik melalui kegiatan pengembangan diri. Dan yang terakhir yang keenam, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, asri, dan nyaman serta lingkungan sosial yang sehat. Jadi inilah visi misi dari SMP Negeri 21 Kerinci. Yang visi misi ini dijabarkan ataupun dimuat dalam namanya KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan, yang sebelum ini lebih kita kenal dengan dokumen 1 pada saat di KTSP, kurikulum yang sebelumnya. Berikut, adapun tujuan sekolah ini ada menanamkan nilai keagamaan dan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan dalam bentuk religious culture. Di sekolah menanamkan nilai keagamaan dan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan dalam bentuk religious culture di sekolah, kemudian menciptakan prestasi peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga tercapai pembelajaran yang berbasis merdeka belajar. Berikut yang ketiga, terlaksananya berbagai kegiatan sosial dalam membangun karakter peserta didik. Dan keempat, melaksanakan lingkungan sekolah yang asri, bersih, indah, hijau, sehat dan nyaman, berwawasan adiwiyata. Dan 5, sekolah menerapkan budaya etos kerja pendidik dan tenaga pendidikan yang tangguh, disiplin dan profesional. 6, sekolah melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, komunikatif, kolaboratif dan berbasis IT ataupun ilmu teknologi. Dan 7, terciptanya peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir 8, menghasilkan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan wali, peserta didik, masyarakat, instansi dan lembaga terkait. Jadi inilah tujuan sekolah kita. Dalam tujuan sekolah tersebut, ini ada program pengembangan sekolah. Yang pertama, dalam bidang kurikulum. Yang pertama itu menyusun KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan, yang pada semester lalu itu sudah saya jabarkan kepada rekan-rekan majelis guru. Berikut yang kedua di bidang kurikulum,
menggunakan kurikulum Merdeka seperti yang kita sudah laksanakan untuk tahun ini. Kelas 7, 8, dan 9 sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Pada tahun sebelumnya hanya kelas 9 saja yang belum. Alhamdulillah pada tahun ini kita sudah full melaksanakan kurikulum Merdeka. Yang berikutnya mengoptimalkan penggunaan alat peraga untuk semua mata pelajaran. Jadi alhamdulillah pada tahun ini untuk kalau seandainya Bapak Ibu ingin menggunakan fokus, jadi tiap lokal itu sudah tersedia. Artinya kita memiliki 3 buah rombel, 3 buah infokus pun sudah tersedia di SMP kita. Berikutnya keempat, menggunakan modul ajar. Sudah kemarin juga sudah sama-sama Bapak Ibu menyerahkan modul ajarnya, kemudian mudah-mudahan modul ajar itu dapat diterapkan di kelasnya masing-masing. Yang berikut, melaksanakan proyek P5 dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, ini proyek P5 kita pada tahun ajaran 2024-2025 itu kan sudah berlangsung. Pertama mengenai gaya hidup berkelanjutan, yang berikutnya mengenai nanti akan kita adakan suara demokrasi. Salah satu dari penjabaran suara demokrasi itu pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Yang insya Allah mungkin nanti dalam perjalanannya untuk pelaksanaan pemilihannya atau pemilunya itu di tanggal 25 Oktober. Itu nanti. Berikut yang terakhir, melaksanakan penilaian akhir semester. Ini sudah menjadi tugas kita. Pada setiap akhir semester itu akan dilaksanakan penilaian akhir pada siswa. Lanjut yang kedua, bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan salah satunya mengadakan workshop di sekolah. Nah, seperti yang sudah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu, salah satunya pihak sekolah mengundang instansi terkait berupa Polsek Air Hangat Timur. Kita mengedukasi siswa kita masalah perundungan. Mengadakan kegiatan bersama dengan SMP Lamia. Ini mungkin belum kita laksanakan, masih dalam rencana. Mudah-mudahan nanti apakah nanti dalam kegiatan kepramukaan kita bisa bekerja sama ataupun mungkin mengikut sertakan SMP lain yang terutama yang terdekat dengan kita. Yang ketiga, siswa terampil sesuai dengan bakat dan minatnya. Lanjut yang keempat, siswa mengikuti minimal 2 cabang lomba di tingkat kecamatan dan kabupaten, baik dalam perlombaan O2SN, FLS2N, dan O2SN. Jadi sudah sebelum ini juga sudah kita mengikuti kegiatan, salah satunya dari FLS2N itu lomba vokal solo, dan kemudian O2SN olahraga olimpiade siswa nasional itu sudah juga kita mengikuti, salah satu cabangnya yaitu karate, dan alhamdulillah kedua cabang ini mendapatkan peringkat di tingkat kabupaten. Yang siswa memiliki keimanan yang kuat. Sudah kita mengadakan juga baik berupa kegiatan tadarus, yasinan, dan juga sholat duha. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan bakat siswa. Ekskul kita yang sudah berjalan saat ini baru 1, karate. Untuk mungkin di semester berikut ataupun tahun 2025 mungkin kita akan tambah, nanti kita efektifkan kembali pramuka, karena dari pramuka itu siswa-siswa kita akan terlatih paling tidak untuk belajar mandiri dengan
menguasai berbagai macam keterampilan dalam bidang pramuka. Yang berikut mengadakan lomba 7K per kelas. Nah, ini sudah kita mulai laksanakan perlombaan 7K. Itu dimulai dari bulan September kemarin itu sampai dengan akhir November. Jadi dalam 3 bulan ini kita akan menilai, ataupun nanti ada beberapa orang dari tim penilai yang akan menilai dari tiap-tiap masing-masing kelas. Yang berikut mengikuti kegiatan rohis seperti yang sudah dilaksanakan di SMP kita, yaitu tadarus dan yasinan. Planning saya, dan mudah-mudahan nanti disupport oleh rekan-rekan ataupun Bapak Ibu sekalian, itu ada namanya OSOJ. OSOJ ini one semester one juice. Nah, jadi kita berharap dalam satu semester itu memang selama ini pelaksanaan tadarus kita mungkin bukan tadarus, tahfiz kita mungkin targetnya itu belum muncul, dalam pengertian apakah kita kepingin anak kita setengah juz atau 1 juz atau mungkin lebih dari itu. Nah, selama ini mungkin targetnya itu belum ketemu. Jadi planning saya dan mudah-mudahan nanti di support dengan rekan itu one semester minimal one juz, artinya ada siswa kita yang bisa dimunculkan untuk mengikuti lomba ataupun mendapatkan beasiswa kerinci cerdas ataupun beasiswa tahfiz tadi. Sebab selama ini saya lihat, refleksi lah kita sebelum ini DIPA itu kan, anak kita siswa kita DIPA itu ketika mengikuti lomba Parno ada, baru dikasih beberapa hari bisa ada yang hafal. Nah, saya yakin kita ini memiliki potensi. Nah, cuman tadi mungkin targetnya itu belum ada ketemu kita. Nah, mudah-mudahan dengan harapan ini, dengan support rekan-rekan, kita bisa coba kita tampilkan salah satu lah, minimal 1 juz lah. Nah, kita coba umpama yang agak mudah dikit juz 30. Nah, itu kan nanti sebelumnya ini juga sudah saya buatkan semacam kartu hafalan. Jadi siswa nanti diharapkan pertama surat di situ surat An-Nas kita buat conteng, berarti hafal. Berikut slide berapa, kurang lebih mungkin sekitar 28 surat kalau tidak salah saya. Nah, itu. Berikut membentuk pengurus OSIS. Nah, ini membentuk pengurus OSIS seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu akan dilaksanakan di bulan Oktober ini melalui kegiatan P5 yaitu Suara Demokrasi. Berikut memberikan penyuluhan kesehatan dari dokter puskesmas. Alhamdulillah kemarin itu ada dari puskesmas Sungai Tutung bekerja sama dengan kita itu mengecek gula darah siswa dan juga gula darah dari rekan-rekan guru. Yang ketiga, dari bidang sarana prasarana. Ini yang pertama, merenovasi ruang kelas sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Ini saya sampaikan kepada rekan guru juga. Rencana saya kemarin kan sudah, artinya renovasi loteng di kelas 7 lama, gudang kita sekarang. Mudah-mudahan karena di situ ada beberapa titik atap yang bocor, jadi seandainya sudah selesai itu tadi, gudang tersebut akan kita pindahkan di belak ataupun samping kelas 7 sehingga 4 ruangan ini dapat terpakai. Dalam pengertian terpakai ini, 4 ruangan ini ada arus listrik. Seandainya ada kegiatan kita, baik umpama ada latihan vokal, mungkin ada latihan nari, jadi bisa digunakan. Selama ini memang kita terkendala di
ruangan yang beberapa ruangan, 3 ruangan ini mungkin karena memang tidak terawat. Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, ruangan itu walaupun mungkin tidak difungsikan dalam kegiatan KBM, tetapi dapat difungsikan dalam kegiatan yang lainnya. Yang berikut, memperbaiki cat dinding kelas dan pagar. Nah, alhamdulillah ini sudah sama-sama kita lihat. Nah, untuk mengenai pengecatan sudah dilaksanakan. Mungkin yang berikut ini dia, merenovasi WC. Beberapa bulan lalu saya juga sudah ditelepon oleh salah satu anggota dewan mengenai kegiatan Adiwiyata juga dengan arti sekolah sehat. Nah, untuk tindak lanjutnya itu belum saya jajaki kembali karena menunggu beliau kemarin terakhir dari Jakarta. Mudah-mudahan nanti kita jalin kerjasama dengan salah satu anggota dewan di daerah kita ini dapat membantu lah, mungkin mencari jalan keluar mengenai terutama WC siswa kita. Sebab selama ini siswa kita menumpang di WC majelis guru. Yang berikut, membuat papan nama sekolah. Nah, membuat papan nama sekolah. Jadi papan nama sekolah ini sebagai simbol sekolah kita. Jadi kalau orang mau lewat di depan kita tahu, oh ini SMP 21 Kerinci, letaknya di Sungai Abu. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, walaupun mungkin tidak walaupun masih sederhana, ya alhamdulillah dapat dilihat di gerbang kita. Yang berikut, melengkapi administrasi kelas dan alat peraga. Selanjutnya, melengkapi buku paket di ruang perpustakaan. Untuk tahun ajaran 2024-2025, kami juga minta artinya didata kembali mata pelajaran apa yang jumlah bukunya kurang sehingga nanti dapat dianggarkan untuk tahun berikutnya. Nah, ini. Yang berikut, membuat taman di sekolah. Nah, ini juga salah satu kegiatan dalam mengenai bidang sarana prasarana. Yang selanjutnya, pengadaan laptop dan printer untuk administrasi sekolah. Syukur alhamdulillah pada tahun ini kita dapat menyediakan laptop dan juga printer sekolah yang selama ini mungkin kita selalu bermasalah di printer, selalu saja mengganti cartridge lah. Nah, itu saja permasalahannya. Alhamdulillah pada tahun ini dapat dianggarkan di sekolah untuk menunjang administrasi sekolah. Jadi berikut, membuat sarana bermain olahraga siswa. Jadi salah satu yang dapat diprogramkan oleh sekolah yaitu membuat tiang net badminton ataupun takraw. Itu yang bisa untuk saat ini. Nah, ini yang penting. Yang kelima, bidang pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, mengadakan IHT implementasi kurikulum merdeka. Jadi in-house training. Jadi salah satu program kami, rencana kami, kita akan mengadakan semacam seminar ataupun workshop di sekolah yang mana narasumbernya nanti itu bisa dari kita sendiri ataupun kita minta nanti kita undang narasumber dari luar untuk mungkin lebih memberikan pemahaman kita terutama mengenai kurikulum merdeka yang saat ini kita gunakan. Berikut, mengadakan lomba kreativitas siswa. Selanjutnya, mengikut sertakan guru ke seminar ataupun bimtek. Nah, sudah beberapa bulan yang lalu itu sudah sama rata saya ikut sertakan beberapa orang guru yang alhamdulillah kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Rutin mengadakan kegiatan kombel Spendusa Juara. Jadi kombel kita
memang belum terdaftar, sebelum ini sudah berusaha saya daftar. Salah satu syarat untuk mendaftar itu kepala sekolahnya harus menyelesaikan salah satu aksi nyata. Aksi nyata saya sampai saat ini masih belum divalidasi. Nah, jadi makanya saya kirim. Aksi nyata itu bukan arti untuk tujuan pribadi saya. Nah, jadi setelah divalidasi dan saya mendapatkan sertifikat, baru saya bisa mendaftarkan kombel kita di Spendusa, kombel kita di PNM ini. Kalau seandainya kombel kita sudah terdaftar di PNM, kita tidak perlu lagi mengikuti webinar-webinar online. Cukup kita saja yang mengadakan. Nah, jadi kita mungkin lebih mudah, dalam mudah ini maksudnya terjadwal. Kita mungkin lah umpama kita mau mengikuti online. Cuman terkadang kita lupa jadwal kita. Oh iya, kemarin sudah lewat kita. Kalau seandainya dilaksanakan di sekolah kita, itu seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas, tiap bulan itu bisa kita laksanakan di jam P5 yang mungkin di hari Sabtunya. Nah, itu dia. Jadi saya berharap dukungan dari Bapak dan Ibu. Mama, kalau ini aksi nyata saya ini yang sebelumnya, yang mengenai kurikulum merdeka. Nah, jadi itu yang masih terbentur, artinya masih menunggu validasi dari pusat. Setiap guru melakukan asesmen bagi siswa, dengan dasar itulah guru dapat memberikan layanan kepada siswa secara cepat. Nah, jadi asesmen ini memang penting kita laksanakan, baik dari asesmen formatif maupun asesmen sumatif, sehingga kita dapat mengetahui kemampuan dasar siswa kita tersebut. Yang berikut, melaksanakan refleksi dan evaluasi bagi guru-guru. Adapun program umum sekolah, pertama kepala sekolah salah satunya ini pada awal tahun pelajaran. Pada awal tahun pelajaran itu kita mengadakan rapat. Rapat awal tahun dengan Dewan Guru. Baik itu kita membahas apakah mengenai pembagian tugas dan lain sebagainya. Yang berikut rapat pleno dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Ini yang kegiatan di awal tahun pelajaran. Jadi nanti dalam minggu ini saya juga berencana mengundang wali siswa, terutama yang akan membahas tentang anak ataupun peserta didik kita, dan juga salah satunya itu pemilihan komite sekolah. Karena komite sekolah kita mungkin sudah cukup lama. Pak Abdurrahman menjabat sebagai komite sekolah, dan juga beliau anaknya kan juga sudah menamatkan. Ini karena mungkin selama ini kita terlena, sehingga beliau masih sebagai ketua komite kita. Pembinaan guru dan siswa. Yang berikutnya kebutuhan buku-buku pelajaran dan pegangan guru, ini sudah. Yang berikut kelengkapan alat-alat pelajaran atau alat bantu pendidikan, itu sudah di awal tahun pelajaran kemarin. Pengisian buku-buku administrasi, baik buku agenda, buku batas belajar, buku kontrol KBM dan lain sebagainya. Kegiatan semester meliputi kegiatan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif ini adalah suatu tes pada saat proses pembelajaran kita berlangsung. Ini salah satunya umpama kuis, baik kuis, baik diskusi, itu di asesmen formatif. Sedangkan asesmen sumatif itu pada akhir pembelajaran, baik itu ulangan ataupun ujian semester dan lain sebagainya. Melakukan evaluasi proses pembelajaran suatu semester langsung kegiatan capai target kurikulum dan rapor pendidikan. Terakhir C, pembinaan.
Adapun kegiatan bulanan meliputi pemeriksaan secara umum terhadap administrasi sekolah atau guru. Yang berikut B, melaksanakan supervisi. Jadi nanti di bulan ini kan sudah dibuatkan oleh Pak Wakil Kepala Sekolah, itu akan ada pelaksanaan supervisi. Jadi saya berharap dukungan dari Bapak Ibu, mohon modul ajar yang ataupun artinya perangkat kita yang akan disupervisi itu mau segera diserahkan ke Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk dilaksanakan supervisi agar RHK kita di PMM itu dapat saya nilai. Yang berikut, melaksanakan rapat pertemuan rutin bulanan. Yang keempat, melaksanakan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan sekolah yang telah dilaksanakan. Dan terakhir, pembinaan. Adapun kegiatan mingguan, upacara bendera, tadarus, yasinan, dan SKJ. Dan D, kegiatan komunitas belajar. Ini yang mungkin nanti setelah kita adakan pertemuan ini, mudah-mudahan nanti komunitas belajar kita coba aktifkan. Salah satu di antara tadi sudah saya sebutkan, yang jadi narasumber bisa rekan kita sendiri. Umpama nanti mungkin dalam pembuatan PowerPoint, mungkin kita juga, termasuklah saya pun juga belum memahami dengan benar. Mungkin ada rekan-rekan kita yang bisa memandu kita, mungkin mengarahkan kita dalam pembuatan media-media pembelajaran tadi. Kegiatan harian ini sudah sama-sama kita ketahui, mengisi daftar hadir, mengisi keputusan kelas, persiapan mengajar guru, pengawasan umum terhadap masuk pembelajaran, mengatasi masalah terjadi, dan mengerjakan administrasi sekolah. Ini tugas dari kepala sekolah tadi. Ini guru, mungkin saya kembali mengingatkan saja. Jadi dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2015 itu kan ada tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi mendidik, mengembangkan, dan melatih siswa kita. Yang pertama dulu, adapun pembagian dari guru ini, yang pertama guru mata pelajaran, guru BK, dan yang ketiga itu guru kelas, yang di SD tadi. Jadi adapun berikutnya guru yang diberi tugas tambahan, ini yang pertama di Waka Bidang Kurikulum, yang tugas pokoknya ini dia, menyusun, menjabarkan kalender pendidikan, pembagian tugas dan jadwal pelajaran, mengatur penyusunan program, baik program semester dan lain sebagainya, mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Terakhir, mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kelulusan, serta kemajuan belajar siswa. Ini salah satu dari tugas dari Wakil Kepala Sekolah. Berikut pembinaan OSIS dan guru BK. Ini tugasnya. Saya hanya mengingatkan mengatur program pelaksanaan BK, mengatur program mengkoordinasikan pelaksanaan 7K, mengatur program pesantren kilat, menyusun mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan, nilai cerdas cermat, olahraga prestasi. Tugas operator sekolah. Ini untuk dapat Bapak Ibu ketahui, ini tugas dari operator sekolah. Merencanakan, mengatur mengelola kebutuhan sarpras untuk menunjang proses belajar mengajar, mengelola aplikasi Dapodik, data pokok pendidikan itu yang terdiri dari data siswa, data guru, dan data sarpras. Jadi ada 3 data yang terdapat dalam Dapodik ini. Jadi tidak hanya data guru saja, ada data siswa, dan yang tidak kalah pentingnya data sarpras. Jadi alhamdulillah dengan adanya pendataan ini, mungkin kemarin itu bangku yang terdapat di gudang ini rusak, sehingga mungkin dapat bantuan kita. Ada 30 pasang bantuan meja, kursi siswa. Yang berikut pengajuan KIP untuk melaksanakan program
Indonesia Pintar. Jadi kalau kartu Indonesia Pintar, saya juga sedikit memberikan pemahaman, itu diperoleh dari desa. Jadi tugas operator hanya mengentry nomornya ke dalam data pokok pendidikan. Yang berikutnya keempat, verifikasi dan validasi data guru. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau seandainya Bapak dan Ibu mungkin ada datanya yang salah ataupun ada datanya yang kurang tepat, mohon segera dilaporkan kepada operator sekolah. Ini bisa Bapak cek dan Ibu cek di info GTK tadi. Jadi setelah selesai pengecekan, bahwa kalau ada yang salah mungkin baik dari segi pangkat, jabatan ataupun hal-hal yang lain, itu dapat dilaporkan ke operator sekolah. Yang berikut, mengelola aplikasi BioAN. Jadi pendataan siswa asesmen yang mengikuti asesmen nasional. Nah, yang pada tahun ini dilaksanakan oleh kelas 8 itu sudah selesai dan kita juga sudah mengikuti Suninjar. Mudah-mudahan harapan kita bersama dengan diadakannya dua kegiatan tersebut, baik dari ANBK dan Suninjar, rapor mutu pendidikan SMP Negeri 21 Kerinci ini dapat meningkat. Yang berikut, menyusun laporan. Laporan ini baik laporan bulanan dan semester dan juga tahunan itu dilaporkan kepada kepala sekolah. Adapun berikut mengenai petugas perpustakaan ataupun kepala perpustakaan, saya kembali hanya mengingatkan saja. Pertama, perencanaan pengadaan buku. Jadi apa-apa saja buku, terutama buku paket yang kurang, itu dapat dilaporkan sehingga nanti pada tahun berikutnya dapat dianggarkan. Karena mengapa? Ada batasan persentase untuk pembelian terutama mengenai buku, dan sehingga kegiatan lain pun dapat dilakukan. Jadi mungkin selama ini tahun belakangan ini mungkin ada beberapa mata pelajaran yang kurang, itu dapat dilaporkan sehingga bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya. Yang berikut, pengurusan pelayanan perpustakaan, ada jadwalnya, jadwal berkunjung, itu kelas berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, dan sebagainya. Yang berikut, perencanaan pengembangan perpustakaan. Mungkin perpustakaan kita dapat bekerja sama dengan perpustakaan daerah kita di Kabupaten Kerinci. Apakah nanti kita memanggil mungkin ataupun meminta ada perpustakaan keliling. Jadi kita kolaborasi kerjasama sehingga minat baca siswa kita ini dapat meningkat. Ini selama ini kan siswa kita itu untuk karena di NBK itu literasinya kurang, untuk membacanya nih kurang. Berikut pemeliharaan dan perbaikan buku, bahan pustaka, media ataupun media elektronik. Yang terakhir, inventaris dan administrasi buku-buku bahan pustaka. Nah, ini saya rasa ini sudah dilaksanakan. Nah, ini berikut yang tugas dari kepala perpustakaan sudah tadi. Lanjut dengan kepala labor, saya kembali mengingatkan saja. Nah, ini perencanaan pengadaan alat labor. Mungkin sudah dilaksanakan, itu hasilnya juga ada data alat labor, pengurusan pelayanan labor itu juga sudah saya lihat, ada ketua, ada pembina labor, ini bidang apa, itu sudah saya juga lihat di labor. Yang berikut, pemeliharaan perbaikan buku-buku, mungkin buku-buku ataupun alat-alat labor penunjang di labor. Yang berikutnya, inventaris, administrasi buku dan labor, melakukan layanan bagi siswa, guru, dan tenaga pendidik. Umpama nanti ada yang ingin meminjam alat labor, seperti sudah yang saat ini mungkin sudah saya lakukan tadi mengenai layar dari fokus penyimpanan, menyusun tata tertib, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan labor secara berkala. Ini tugas dari kepala labor. Nah, berikut. Jadi tugas penjaga salah satunya ini melaksanakan dan mengupayakan serta menjaga kebersihan, baik kerapian, keamanan, dan keindahan. Ini kalau seandainya memang sudah dilaksanakan,
Saya yakin sekolah kita ini aman. Yang berikut terakhir program khusus sekolah. Pada awal semester ataupun awal ajaran kita mengadakan sosialisasi, baik berupa sosialisasi kepada sekolah, kepada orang tua siswa, media, calon peserta didik baru. Berikut yang kedua, pembuatan lambang dan nama sekolah, brosur, publikasi sudah juga kita laksanakan. Yang terakhir pembuatan papan mading, sudah kita buatkan, cuman mungkin yang perlu kita tingkatkan itu mading dari siswa. Nanti umpama siswa membuat puisi ataupun apa, kita tempelkan karya-karyanya di papan mading kita. Itu mungkin yang akan kita tingkatkan lagi. Yang keempat, seminar dan lokakarya guru, baik berupa tadi di awal saya menyampaikan mengenai IHT, in-house training. Jadi artinya kita mengadakan kegiatan seminar di sekolah kita bagi guru, mungkin bisa guru sebagai pemakalanya sendiri. Yang terakhir, lomba kreativitas, pembuatan media pembelajaran. Ini beberapa, biasanya tiap tahun itu ada kuis Kiajar. Salah satu diantaranya yaitu pembuatan media belajar, dan juga berupa presentasi. Mudah-mudahan dari kelanjutan dari in-house training kita dapat pemahaman baru mengenai pembuatan media belajar, sehingga kita dapat mengikuti tadi kuis Kiajar. Sebelumnya ini saya juga sudah pernah mengikuti kuis Kiajar yang mungkin belum saya diberikan mendapatkan prestasi. Yang keenam, pengadaan media pembelajaran. Berikut kegiatan Kombel Spendasu Juara. Jadi Kombel kita mungkin nanti kita sepakati apakah nanti kita rubah namanya, itu sama-sama kesepakatan kita. Jadi ini sementara saya buat Spendasu, jadi SMP 21. Jadi saya singkat Spendasu Juara. Yang kelima, peningkatan mutu. Salah satunya pemanfaatan aplikasi PLN. Sama-sama kita mungkin sudah kita laksanakan. Kita dapat mendownload baik itu merupakan modul ajar dan lain sebagainya di salah satu aplikasi yang digunakan saat ini, yaitu PLN. Yang ketiga, mengikuti seminar ataupun workshop. Keempat, melaksanakan Kombel secara intensif. Ini mungkin nanti akan kita gerakkan Kombel kita. Ini tadi di awal sudah kurikulum satu pendidikan kita menunjukkan tujuan pendidikan dengan tadi sesuai dengan pesan dari Kiajar bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik. Model pembelajaran. Yang terakhir, program kegiatan pembinaan rohani. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal mengenai kegiatan ibadah tadi, kita sudah sama-sama mengikuti baik sholat duha, tadarus ataupun yasinan, dan terakhir mengadakan kegiatan hari besar keagamaan. Jadi itulah program sekolah yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada hal-hal yang Bapak ataupun Ibu ingin sampaikan atau ingin tanyakan.